Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pupi. Hari ini kita akan belajar bab baru tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Semoga selalu sehat, semoga selalu semangat untuk belajar. Oke. Kompetensi dasar yang baru yaitu 3.3 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear. Tujuan pembelajaran kali ini antara lain kalian dapat menentukan bentuk aljabar, kemudian mengetahui variabel, koefisien, dan konstanta, menentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar, kemudian menyederhanakan bentuk aljabar. Di sini kita akan memakai motivasi untuk kalian. Kurangnya kemampuan bukan alasan untuk keberhasilan. Kesungguhan penuh semangat adalah modal keberhasilan. Tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh untuk belajar agar suatu saat mencapai. Kemudian sebelum itu, manfaat aljabar. Kira-kira kita belajar aljabar manfaatnya untuk apa, Bu? Begitu kan? Sekiranya pertanyaannya. Yang pertama, untuk aktivitas jual beli yang dilakukan di pasar. Masyarakat menggunakan uang atau barter. Dengan cepat, mereka bisa menghitung keuntungan ataupun kerugian yang akan mereka dapat. Manfaat yang lainnya. Yang pertama itu di pasar tadi, jual beli, kemudian untuk mengelompokkan barang, wortel sama wortel, tomat sama tomat. Kemudian mengelompokkan siswa SD, SMP, SMA, kemudian di perusahaan untuk menghitung modal, keuntungan, pemasaran, dan lain-lain. Kegiatan prasyaratnya pertama kali adalah tentang himpunan berikut. A merupakan himpunan bilangan. Kira-kira kalau terdiri dari negatif, kemudian ada 0, kemudian ada positif, mereka himpunan bilangan apa? Benar, mereka adalah himpunan bilangan bulat yang terdiri atas negatif 3, negatif 2, negatif 1. Disebut dengan himpunan bilangan bulat negatif. Kemudian ini ada 0 dan 1, 2, 3 sampai seterusnya disebut himpunan bilangan bulat positif. Ingat kembali, kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu agar nanti bisa menyederhanakan bentuk aljabar dengan mudah. 4 tambah 8 sangat mudah ya. 8 tambah 4 sama, dibalik ternyata hasilnya sama karena mereka memiliki sifat penjumlahan. 2 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 6. Kemudian negatif 8 ditambah 2 sama, hasilnya negatif 6. Negatif 7 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 10. Semoga tidak ada yang salah. Negatif 3 tambah negatif 7 hasilnya negatif 10 juga. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Silakan nanti dicoba. Kita masuk ke dalam permasalahan. Ada masalah 1. Desa Sekaran pada bulan Januari tahun ini mengalami musim panen jagung. Di tengah-tengah panen raya jagung ini terjadi percakapan antara Pak RT dan Pak Ahmad selaku petani jagung. Pak RT, Pak Ahmad, sepertinya panen kali ini mendapatkan jagung yang banyak. Iya Pak RT, alhamdulillah panen kali ini saya mendapatkan 3 karung jagung yang setiap karungnya saya isi dengan jumlah jagung yang sama. Dan 4 buah jagung di tangan saya.
Syukur alhamdulillah Pak Ahmad. Semoga panen berikutnya lebih berlimpah lagi. Amin, terima kasih Pak. Itu adalah percakapan dari Pak RT dan Pak Ahmad. Nah, kita akan membuat bentuk aljabar hasil panen jagung Pak Ahmad. Pak Ahmad tadi, dia hasil panen jagungnya adalah 3 karung. 3 karung, bentuk aljabarnya adalah 3X. Karena kita tidak tahu jumlah masing-masing di dalam karungnya itu jagungnya ada berapa. Jadi kita ambil 3X di sana. Kemudian di tangannya tadi ada 4 jagung, berarti 4. Kalau 3 karung digabung dengan 4 jagung, jadinya 3X ditambah 4. Sampai sini dulu. Nah, kita lanjut. Ada X, ada Y, ada 3 yang menyertai X, ada 2 yang menyertai Y, kemudian ada 2 yang sendirian. Nah, di sana itu adalah bentuk dari aljabar. Bentuk aljabar memiliki koefisien, memiliki variabel, dan memiliki konstanta. Lihat penjelasannya. Ada variabel, maka ada koefisien pasangan serasi. Jadi variabel itu melekat pada koefisien. Variabel di sini dia adalah huruf dari A sampai Z. Di situ variabelnya yang bertindak adalah X dan Y. Setiap ada variabel, pasti ada koefisien. Koefisien dari variabel X berapa? 3. Koefisien dari variabel Y siapa? 2. Dan yang tidak memiliki pasangan, dia konstanta. Atau biasanya jomblo. Jadi variabel selalu berpasangan dengan koefisien, sedangkan konstanta selalu jomblo. Contohnya, di sini ada contoh negatif 8x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 5x ditambah y dikurangi 10. Kalian diminta menentukan variabel, koefisien, dan konstantanya. Nah, jawabannya, variabelnya di sana hanya ada 2 huruf, yaitu X dan Y. Maka, variabelnya X dan Y. Koefisiennya selalu melekat pada variabel. Koefisien X kuadrat adalah negatif 8. Jangan 8 ya, di sana negatif 8. Koefisien Y kuadrat adalah 1. Walaupun di sana terlihat Y kuadrat saja tanpa 1, tapi di sana sebenarnya ada angka 1. Tapi tidak ditulis. Koefisien X-nya berapa? Negatif 5. Kemudian koefisien Y-nya berapa? 1. Konstantanya yang jomblo adalah negatif 10. Jangan sampai nulis 10. Di sana negatif 10. Jadi, dari ilustrasi tersebut, kita dapat variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, sampai dengan Z. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi koefisien selalu melekat pada variabel. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Atau tadi mereka adalah jomblo. Yang jomblo namanya konstanta. Jadi, bentuk aljabar adalah merupakan banyaknya dari suatu barang atau objek bilangan tertentu, baik diketahui jumlahnya maupun masih belum diketahui secara pasti jumlahnya. Kita masuk ke suku. Kita di sana memiliki operasi aljabar 4x ditambah 3y ditambah 5. 4x itu disebut suku, 3y juga suku, 5 juga suku. Jadi di sana ada berapa suku?
bentuk aljabar yang diberikan tersebut ada 3 suku. Jadi suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi suku dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini suku dibedakan menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis, suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabel memiliki pangkat yang sama. Kalau pangkatnya berbeda, berarti tidak sejenis. Contohnya, 2x dan negatif 3x. Walaupun negatif, x-nya sama-sama x, sama-sama memiliki variabel x, sama-sama pangkatnya 1. Kemudian y dan 4y. Sama-sama y, sama-sama memiliki y-nya berpangkat 1. Kemudian 4x pangkat 3 dan 3x pangkat 3. Mereka memiliki variabel x dan pangkatnya sama, yaitu pangkat 3. Suku tidak sejenis berarti dia memiliki variabel yang berbeda atau memiliki pangkat yang tidak sama. Misal, 2x dan 3x kuadrat. Sama-sama x, tapi yang satu x-nya pangkat 1, yang satu x-nya pangkat 2. Jadi, tetap tidak sejenis. Kemudian negatif y, negatif x pangkat 3. Sudah terlihat bahwa variabel di sana tidak sejenis, yang satunya y, yang satunya x. Jadi semoga sampai sini bisa membedakan suku sejenis dan suku tak sejenis. Soal ini pun sama. Kalian diminta untuk menentukan sejenis atau tidak sejenis. Nomor 1, x pangkat 3y dan x kuadrat y. Jelas-jelas x-nya yang 1 pangkat 3, x-nya yang 1 pangkat 2, berarti tidak sejenis. Nomor 2, 2p kuadrat dan negatif 4q kuadrat. Satunya p, satunya q. Otomatis tidak sejenis. Kemudian nomor 3, ab kuadrat dan 2ab kuadrat. Ternyata sama-sama. A-nya pangkat 1, b-nya pangkat 2, berarti sejenis. Kemudian nomor 4, ab kuadrat dan a kuadrat b. Tidak sejenis. Kenapa? Yang satu A-nya pangkat 1, kemudian yang kedua A-nya pangkat 2, B pangkat 2, yang satunya B pangkat 1. Bisa membedakan ya sampai sini. Kita masuk ke masalah 2, yaitu menyederhanakan. Menyederhanakan bentuk aljabar, kita akan bermain dengan. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyederhanakan bentuk aljabar yang perlu diperhatikan adalah suku-suku sejenisnya. Jadi yang bisa disederhanakan adalah suku-suku yang sejenis. Kalau tidak sejenis, mereka tidak bisa disederhanakan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan dengan suku-suku yang sejenis. Langkah-langkah untuk menyederhanakan, yang pertama, kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Kemudian kalau sudah dikelompokkan, operasikan suku-suku sejenis tersebut. Untuk kepada contoh masalah 1, diberikan soal bentuk aljabar 2ABC ditambah 3AB dikurangi 4ABC dikurangi 4A ditambah AB tambah 7B tambah 1. Kita kelompokkan terlebih dahulu yang sejenis. Ternyata ada yang sejenis, yaitu ABC, ABC. Jadi 2ABC kita dekatkan dengan negatif 4ABC. Itu panahnya agak geser ya. Maaf. Seharusnya 2ABC, birunya di negatif 4ABC. Kemudian 3AB kita kelompokkan dengan AB. Gambarnya agak geser. Kemudian negatif 4A karena tidak ada yang sejenis, tetap. Kemudian 7B ditambah 1. Kalau sudah dikelompokkan, kita sederhanakan bentuk aljabarnya. 2ABC dikurangi 4ABC berarti
2 dikurangi 4, negatif 2 ABC. Kemudian 3AB ditambah AB, jadinya 3 tambah 1, 4AB, benar. Kemudian negatif 4A tetap, ditambah 7B tetap, ditambah 1 tetap. Jadi ini sudah bentuk yang sederhana. Ini adalah bentuk aljabar yang sudah sederhana. Demikian jelasan dari Poppy. Kemudian untuk mengasah kira-kira kalian paham atau tidak, nanti Poppy berikan kuis di Google Classroom seperti biasa. Jangan lupa dikerjakan, tetap semangat. Poppy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.